Master Tao Yuying menyaksikan tanpa daya saat pasukannya dicabik-cabik oleh cahaya pedang Lu Yun, bagaikan memotong melon dan sayuran, dan ia merasa ngeri. Ia berpikir dengan kekuatan pasukan yang besar, ia bisa menunda Lu Yun sejenak dan mengulur waktu untuk memetik buah suci. Namun kenyataan menamparkan wajahnya dengan keras. Kekuatan Lu Yun jauh melampaui imajinasinya. Sialan, anak ini bisa sekejam itu. Umpat Master Tao Yuying dalam hati, tak berani ragu lagi. Ia memanggil sebuah perahu hitam berbentuk aneh, yang diselimuti rune misterius dan memancarkan cahaya redup. Perahu dewa yang menyembunyikan langit dan melarikan diri. Lu Yun mengenali asal-usul perahu kecil ini sekilas, dan mencibir dalam hatinya, Kaisar Suelian benar-benar bersedia memberikan harta ini kepadamu. Kapal suci yang mampu menyembunyikan kebenaran dari dunia ini bukanlah benda biasa. Kapal ini pernah dihancurkan oleh Kaisar Nether, Kaisar Layu, dan Kaisar Kanaan, tetapi kini telah dipulihkan oleh Kaisar Pemurni Darah, yang menunjukkan betapa berharganya kapal ini. Sang Kaisar Pemurni Darah, yang telah lama bersekongkol melawan alam Taixuan, telah lama merencanakan sesuatu untuk menghancurkan alam Taixuan. Karena kekuatan Lu Yun, ia tidak berani datang sendiri, sehingga ia mengirim umpan meriam dari Guru Tao Bayi Pipi untuk menjelajahi jalan tersebut. Rencana awal Kaisar Pemurnian Darah adalah membiarkan Master Tao Yuying dan yang lainnya bersembunyi dalam kegelapan dengan bantuan kemampuan penyembunyian kapal dewa, dan bertindak sesuai keadaan, berharap bahwa Master Tao Yuying dapat menerobos ke alam abadi dan menjadi bantuan besar baginya. Saat Raja Iblis Zunlou bertarung melawan Lu Yun sebelumnya, Kaisar Pemurni Darah diam-diam mengamati melalui Guru Tao Yuying. Ia mengira Lu Yun akan dibunuh oleh Raja Iblis Zunlou, tetapi roh dunia Xuanmu tiba-tiba muncul dan menghancurkan mimpinya. Belakangan, ketika mengetahui keberadaan Istana Zheng Xuan, Kaisar Suelian semakin cemburu. Ia percaya buah Dao Suci akan memainkan peran besar dalam terobosannya ke alam Kaisar Ilahi. Jika digunakan dengan benar, ia mungkin dapat sepenuhnya menyingkirkan Lu Yun, yang merupakan duri dalam dagingnya. Jadi, dia mengubah rencananya dan meminta Master Tao Yuying dan yang lainnya untuk berkonsentrasi memetik buah Dao Suci dan menunggu kesempatan untuk merebut giok ilahi Taixuan. Dengan kemampuan khusus Senzu, Guru Tao Bayi Pipi telah membuat kemajuan yang mulus dalam ujian-ujian sebelumnya dan bahkan menjadi yang pertama mendapatkan wewenang untuk memilih. Namun, ia terjebak dalam mata rantai pengambilan dan tidak dapat memecahkan misteri tersebut. Tepat ketika ia hendak menemukan cara untuk memecahkannya, Lu Yun tiba. Melihat anak buahnya dibantai oleh Lu Yun, ia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera mengaktifkan Senzu dan melarikan diri ke dalamnya. Mau kabur, apa kau pikir perahu rusak ini bisa menangkis pedangku? Lu Yun mendengus jijik dan mengayunkan pedangnya lagi. Satu pedang dengan kekuatan tak terbatas. Cahaya pedang yang menyilaukan itu bagaikan lintah yang menempel di tulang, mengejar Senzu yang telah menyembunyikan langit dan menyeberangi lautan. Master Tao Yuying telah menyaksikan sendiri pertarungan antara Lu Yun dan Raja Iblis Chonglou, dan sangat menyadari betapa kuatnya Lu Yun. Jarak antara dirinya dan Lu Yun bagaikan jurang, dan ia pasti tak akan mampu menahan jurus-jurus mematikan Lu Yun dalam konfrontasi langsung. Senzu memang sebuah harta karun. Berkat aturan licik sang Raja Penipu, ia berhasil lolos dari kejaran Lu Yun. Indra ketuhanan Lu Yun mencari kemana-mana, tetapi ia tidak dapat menemukan lokasi Senzu, seolah-olah menghilang begitu saja. Perahu kecil ini cukup menarik. Secercah cahaya melintas di mata Lu Yun, dan ia semakin menginginkan perahu suci ini yang dapat menyembunyikan kebenaran dari dunia. Namun, Guru Tao Bayi Datar tidak melarikan diri terlalu jauh. Ia mengemudikan perahu dewa mengelilingi hutan dewa untuk sementara waktu, lalu menyelinap kembali ke sekitar buah Dao Suci. Ia bersembunyi di kegelapan dan mencoba memetik buah Dao Suci dengan hati-hati. Mungkin keberuntunganlah yang membantunya memetik buah Dao Suci. Sang Guru Tao sangat gembira dan hendak mengumpulkan lebih banyak buah Dao Suci ketika cahaya pedang yang tajam tiba-tiba menyambar dan membelah buah Dao Suci menjadi dua. Dapatkan profit hari ini juga. Siapa? Master Tao Yuying terkejut dan marah. Ia mendongak dan melihat Lu Yun muncul di hadapannya dengan senyum nakal di wajahnya. Kau, bagaimana kau bisa menemukanku? Master Tao Yuying ketakutan. Dia jelas telah mengaktifkan fungsi penyembunyian kapal ilahi penyembunyi laut, jadi bagaimana Lu Yun bisa menemukannya? Kau pikir kau bisa menipuku dengan trik kecil ini? Lu Yun mencibir, serahkan Senzu dengan patuh, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Bermimpilah, meskipun Tuan Yuying takut mati, ia juga tahu bahwa Senzu ini adalah satu-satunya jimat penyelamatnya. Jika ia menyerahkannya, ia pasti akan mati. Ia menggertakkan gigi dan sekali lagi mendesak Senzu untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun, Lu Yun lebih cepat. Kilatan cahaya pedang melintas dan mengenai dada Master Tao Yuying. Engah, Master Tao Yuying memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya langsung memucat seperti kertas. Meskipun Senzu akhirnya berhasil bersembunyi dan pergi, pedang Lu Yun juga menyebabkannya terluka parah. Cepat atau lambat, aku akan mendapatkan Senzu ini. Lu Yun menatap ke arah pelarian Guru Tao Yuying, tatapannya setajam pisau. Ribuan sosok Lu Yun menyerbu seperti belalang dan menerkam pohon buah Dao Suci. Setiap klon memancarkan kekuatan aturan kehidupan yang dahsyat, bagaikan orang rakus yang dengan panik memetik buah-buah suci. Saat dia bertarung dengan Master Tao Yuying sebelumnya, dia telah mengetahui bahwa pihak lawan telah terluka parah dan tidak berani muncul lagi dalam waktu singkat. Terlebih lagi, Master Tao Yelongde dan yang lainnya juga terluka oleh Master Tao Yuying saat mereka memperebutkan kekuasaan, dan mereka tidak bisa memasuki area kedua untuk sementara waktu. Ini memberi Lu Yun kesempatan besar, dan ia hampir bisa menjara buah Dao Suci tanpa ampun. Tubuh Lu Yun telah mencapai keabadian, dan kekuatan aturan kehidupannya jauh melampaui Kaisar Dao abadi biasa.
Kekuatan pelindung pohon buah dao suci tidak berguna baginya. Ia bahkan tidak perlu menggunakan pedang surgawi, dan dapat dengan mudah memetik buah dao suci hanya dengan tubuhnya. Tak lama kemudian, ia telah memetik sebagian besar pohon buah jalan suci di area kedua. Lu Yun memperkirakan masih ada lebih dari 100 buah yang tersisa, cukup bagi mereka yang datang kemudian untuk berbagi, lalu ia pergi dengan penuh gaya. Dia punya firasat samar di hatinya bahwa Master Tao Yuying tidak akan melepaskannya. Meskipun orang tua ini takut mati, keinginannya untuk mendapatkan buah dao suci sangat luar biasa. Karena ia terbentur tembok di area kedua, ia pasti akan pindah ke area lain. Lu Yun merenung sejenak, dan berdasarkan aura kekuatan pedang yang ia rasakan selama pertarungan sebelumnya, ia berspekulasi bahwa Master Tao Bayi Datar kemungkinan besar akan pergi ke area keempat. Di singgasana area keempat, perebutan hak memetik buah masih berlangsung. Ketika Lu Yun tiba, ia melihat beberapa sosok terbang turun dari singgasana dan langsung menuju hutan suci. Ia mempercepat langkahnya dan menaiki tangga batu giok putih. Di tangga, dua guru Tao sedang bertarung melawan sekelompok prajurit berbaju zirah emas. Meskipun para prajurit ini tidak cerdas, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Keduanya sempat tidak mampu menembus pertahanan lawan. Melihat hal ini, Lu Yun tidak banyak bicara dan bergegas masuk ke dalam kelompok pertempuran. Sosoknya melesat dan ia muncul di depan seorang prajurit berbaju zirah emas, lalu meninjunya. Ledakan, dengan suara keras, prajurit berbaju zirah emas itu melesat bagai bola meriam, menghantam anak tangga batu giok putih dengan keras, dan seketika hancur berkeping-keping. Kecepatan Lu Yun sungguh luar biasa, dan dalam sekejap mata ia muncul di hadapan prajurit lain. Pedang Tianxing terhunus, dan cahaya pedang yang tajam menyambar. Retakan, prajurit berbaju zirah emas itu terbelah dua, dan bagian yang patah dipenuhi api dan asap hitam yang mengepul. Lu Yun menyerbu ke tengah para prajurit berbaju zirah emas seolah-olah berada di ruang hampa, menggunakan tinju dan kakinya, dan pedang itu melesat melintasi langit. Hanya dalam sekejap, lebih dari separuh prajurit dihancurkan olehnya. Kedua Master Dao itu menatap pemandangan ini dengan takjub, hati mereka bergetar karena terkejut. Siapa ini? Dia begitu kuat, gumam salah satu dari mereka dalam hati. Mungkinkah orang ini Lu Yun? Orang itu sepertinya mengenali identitas Lu Yun, dengan nada tidak percaya di nadanya. Lu Yun, apakah dia orang aneh yang mencapai keabadian dengan tubuh fisiknya? Selain dia, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Guru-guru Tao lainnya di sekitar juga mulai membicarakannya. Lu Yun ini, klonnya, sangat kuat. Jika tubuh aslinya datang, seberapa mengerikan kekuatan tempurnya. Kudengar selain tubuh fisiknya yang kuat, telekinesisnya juga sangat maju, dan dia bahkan mungkin telah mencapai keabadian. Alam semesta chaos kekurangan sumber daya untuk mengembangkan telekinesis. Dia benar-benar jenius karena mampu mengembangkan telekinesis hingga tingkat seperti itu di lingkungan seperti ini. Mungkin, dia akan pergi ke alam semesta Hongmeng di masa depan untuk mencari kesempatan mengembangkan telekinesisnya. Sungguh tak masuk akal, dia hanya setingkat Dao Lord, tapi kekuatannya jauh lebih besar daripada kita, para kaisar Dao abadi. Meskipun mereka enggan, mereka hanya bisa mengakui bahwa kekuatan Lu Yun jauh melebihi mereka. Di seluruh dunia yang kacau ini, mungkin hanya ada sedikit orang yang bisa menandinginya. Setelah Lu Yun dengan mudah mengalahkan prajurit berbaju zirah emas, ia berhasil mendapatkan hak untuk memetik buah-buahan. Ia berbalik dan berjalan menuju hutan suci. Ketika melewati kedua guru Tao itu, ia tersenyum dan berkata, "Ayo, aku mendukungmu." Keduanya tertegun sejenak, lalu bereaksi dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Dia tidak mungkin mengejar Master Tao Yuying. Tiba-tiba seseorang berkata, "Kemungkinan besar, Master Tao Yuying adalah anggota Kaisar Pemurni Darah. Dia mengandalkan kemampuan khusus kapal ilahi untuk menyelinap masuk dan memetik buah Dao Suci." Lu Yun bertekad untuk mendapatkan buah Dao Suci, dan dia juga memiliki dendam terhadap Kaisar Pemurni Darah, jadi tentu saja dia tidak akan tinggal diam. Jika Lu Yun menyerang dengan serius, aku khawatir Master Tao Yuying tidak akan mampu bertahan bahkan satu ronde pun. Meskipun begitu, Master Tao Yuying memiliki kapal suci yang dapat menyembunyikan rahasia langit dan bumi untuk melindunginya. Jika dia ingin melarikan diri, Lu Yun mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Saat semua orang tengah berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dahsyat dari kedalaman hutan suci, diikuti oleh gelombang energi mengerikan yang menyapu. Jauh di dalam hutan suci, gemuruh itu belum mereda, dan semua orang mengirimkan kesadaran ilahi mereka ke dalamnya, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mereka melihat sesosok tubuh terbang mundur dengan panik, dan menghantam pohon suci kuno dengan keras, menyebabkan batang pohon bergetar hebat dan ranting serta daun berguguran. Sosok itu tak lain adalah Guru Tao Yuying. Jubah Tao-nya compang kemping, darah mengucur dari sudut mulutnya, dan napasnya lemah. Sialan, Master Tao Yuying berjuang untuk berdiri, kekuatan aturan melonjak, dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang rusak. Dalam sekejap mata, ia pulih seperti semula, tetapi wajahnya masih pucat. Ia menatap Lu Yun yang perlahan berjalan keluar dari hutan suci dengan penuh kebencian, menggertakkan giginya, dan berkata, "Lu Yun, kau keterlaluan." Mulut Lu Yun melengkung membentuk senyum dingin, matanya penuh sarkasme, terlalu berlebihan. "Aku belum membunuhmu secara langsung, aku sudah menunjukkan belas kasihan. Seorang antek kaisar pemurni darah sepertimu layak bicara padaku tentang hal yang berlebihan. Trading sederhana, hasil maksimal." Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada muram, "Aku lupa memberitahumu bahwa aku mempelajari metode pembunuhan khusus dari Taoist Wuxin untuk menghadapimu. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan menahan diri." Wajah Master Tao Yuying tiba-tiba berubah, dan secerca ketakutan melintas di matanya.
Ia tentu pernah mendengar nama Master Tao Wuxin. Ia adalah sosok kejam yang terkenal di dunia yang kacau. Metodenya sangat kejam, hanya sedikit orang yang menjadi sasarannya yang mampu bertahan hidup. Lu Yun benar-benar mempelajari metode mematikan darinya. Bagaimana mungkin ia tidak terkejut? Sebelumnya, ilmu pedang terpadu Lu Yun tidak menimbulkan banyak sensasi di alam semesta yang kacau. Kelengkapan Dao surgawi di alam semesta chaos jauh lebih sedikit daripada di alam semesta Hongmeng, yang membuat praktik Dao pedang terpadu agung menjadi sangat sulit. Bahkan jika seseorang mempraktikannya, sulit untuk mencapai apapun. Selain itu, Lu Yun tidak mencapai hasil yang luar biasa dengan ilmu pedang terpadu miliknya di masa-masa awal, sehingga orang-orang tidak terkesan dengan keterampilan ilmu pedangnya, dan seiring berjalannya waktu, mereka secara bertahap melupakannya. Kemudian, Lu Yun menggunakan telekinesisnya yang kuat untuk membunuh guru Tao Nitian dan menghancurkan klan Hong Sawa. Hal ini membuatnya terkenal dan ditakuti oleh dunia yang kacau. Semua orang mengira telekinesisnya yang terkuat, tetapi mengabaikan seni pedang terpadu agung dan tubuh ilahi abadinya yang sama kuatnya. Bukan karena seni pedang dan tubuh fisiknya tidak cukup kuat, tetapi ketika bertarung dengan musuh, telekinesis seringkali memainkan peran yang lebih besar, yang membuat semua orang terlena. Bahkan ketika Raja Iblis Chonglou menggunakan pedang iblis penghancur untuk menekan telekinesis Lu Yun, banyak orang berpikir bahwa kekuatan Lu Yun sangat berkurang dan ia rentan. Tanpa mereka sadari, bahkan tanpa telekinesis, ilmu pedang dan tubuh fisik Lu Yun sudah cukup untuk menyapu alam Taixuan dan tak seorang pun dapat mengalahkannya. Master Tao Yuying menatap Lu Yun dengan penuh kebencian, namun akhirnya berbalik dan pergi dengan enggan. Ia memanggil kapal ilahi yang mampu menyembunyikan langit dan menyeberangi lautan, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke angkasa. Lu Yun tidak mengejarnya, tetapi ia telah meninggalkan jejak pada Master Tao Yuying dengan niat pedang atau telekinesis dari Dao Pedang Terpadu Agung. Kemanapun ia melarikan diri, ia tak dapat lolos dari kejaran Lu Yun. Meskipun guru Tao Yuying tahu bahwa dirinya ditandai oleh Lu Yun, dia tidak dapat mendeteksi keberadaan tanda itu sama sekali, dan tidak tahu cara apa yang digunakan Lu Yun. Buah Dao Suci, ini hal yang baik. Lu Yun menatap hutan suci di depannya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia tahu bahwa buah Dao Suci merupakan sumber daya yang sangat bagus bagi Kaisar Dao Abadi untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi dengan tingkatannya saat ini sebagai Master Dao, dia tidak dapat secara langsung memanfaatkan energi buah Dao Suci. Namun, Lu Yun sangat percaya diri. Dengan bakat dan kultivasinya, hanya masalah waktu sebelum ia dapat menembus keabadian dengan kekuatan aturan kehidupan. Setelah ia menembusnya, buah-buah suci ini akan menjadi aset besar baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Lu Yun tahu betul bahwa akan sangat sulit untuk mencapai keabadian dengan Dao Pedang Agung bersatu. Jadi, ia berencana untuk terlebih dahulu meminjam kekuatan aturan lain untuk membuat tubuh daunnya abadi, lalu perlahan-lahan meningkatkan ranah Dao Pedang Agung bersatu. Ia melesat ke area ketiga dan mulai memetik buah Dao Suci. Dengan kekuatannya saat ini, ia dapat dengan mudah mengatasi formasi dan batasan yang melindungi buah Dao Suci. Ia menyapu bersih dan mengumpulkan semua buah Dao Suci di area ketiga, hanya menyisakan sekitar 100 buah sebagai simbol bagi mereka yang datang kemudian. Setelah itu, ia memasuki area kedua dan keempat dan menjara semua buah suci, hanya menyisakan sedikit. Ketika meninggalkan area keempat, ia mendapati bahwa guru Tao Bayi Datar tidak datang lagi untuk mengambil buah suci. Mungkin karena lukanya terlalu parah dan ia harus kembali untuk memulihkan diri. Lu Yun tak kuasa menahan rasa sesal. Jika Master Tao Yuying terus bunuh diri, dia bisa saja memberinya pelajaran lagi. Ada hampir 30.000 buah Dao Suci yang tersisa di area pertama dan kelima, jadi Lu Yun tentu saja tidak akan melepaskannya. Buah Dao Suci tanpa atribut ini adalah harta yang tak ternilai bagi seseorang yang telah mengolah 3.000 jenis kekuatan aturan, dan nilainya jauh melebihi para Kaisar Dewa dan Kaisar Suci. Lu Yun melihat ke arah guru Tao Bayi Place melarikan diri, dan seringai muncul di bibirnya. Ia berubah menjadi guru Tao Bayi Place, bahkan meniru auranya dengan sempurna. Ia menggunakan senjata sihir terbang usang yang direbutnya dari seorang pria malang, dan berpura-pura terbang menuju area pertama. Sepanjang jalan, ia sengaja berpura-pura terluka parah dan lemah, sehingga mengundang banyak tatapan sinis. Cek-cek, guru Tao Yuying sudah sampai di hari ini. Sungguh kejadian yang luar biasa. Pantas saja dia, siapa suruh dia sombong sekali sebelumnya. Sekarang dia sudah kena batunya. Mendengarkan ejekan dari orang-orang di sekitarnya, Lu Yun diam-diam merasa senang, tetapi dia berpura-pura kesakitan di wajahnya. Setelah tiba di area pertama dan kelima, Lu Yun kembali menggunakan trik yang sama. Dengan kekuatannya yang dahsyat, ia dengan mudah menembus batasan formasi yang melindungi buah Dao Suci dan mengambil hampir 30.000 buah Dao Suci. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun segera mengungsi, berubah kembali ke penampilan aslinya, dan menemukan tempat terpencil untuk menghitung hasil panennya. Lebih dari 70.000 buah Dao Suci. Cek-cek, aku kaya. Lu Yun memandangi tumpukan buah Dao Suci dan tak kuasa menahan tawa. Ia tahu buah Dao Suci ini tak ternilai harganya bagi Kaisar Dewa. Ketika Istana Zhenxuan dibuka kali ini, setidaknya 80% buah Dao Suci jatuh ke sakunya. Namun, setelah kegembiraan itu, secercah kekhawatiran muncul di benaknya. Jika para petinggi, seperti Kaisar Dewa Kuno dan Ratu Lang Huan, tahu bahwa ia memiliki begitu banyak buah Dao Suci, mereka mungkin akan menjadi serakah. Entah aku bernegosiasi dengan mereka dan mendapatkan bagiannya, atau mereka hanya menggunakan kekerasan dan menguasaiku. Lu Yun menyipitkan mata dan menghitung cepat dalam benaknya. Menyerah, mustahil. Dia, Lu Yun, bukanlah buah kesemak lembut yang bisa dimanipulasi orang lain. Aku memenuhi syarat untuk bernegosiasi.
Lagi pula, aku juga bisa meminjam kekuatan Kaisar Dewa Kuno dan Ratu Langhuan. Lu Yun sudah punya rencana awal di benaknya. Pada saat ini, area lain di Istana Zhengxuan tiba-tiba terbuka, dan aura yang kuat terpancar dari sana, membuat orang merasa ketakutan. Area lain terbuka, konon ada lebih banyak harta karun dan bahkan senjata suci tertinggi. Ayo pergi, ayo kita lihat, banyak Master Dao penentang surga tak kuasa menahan keserakahan mereka dan bergegas ke daerah lain. Namun, yang menyambut mereka adalah bahaya mematikan. Ah, terdengar jeritan ketika seorang guru Tao yang menentang kehendak langit menyentuh pembatas itu dan langsung hancur menjadi bubuk oleh kekuatan yang mengerikan itu. Mendesis, adegan ini membuat semua orang terkesiap, menyadari bahwa bahaya Istana Zhengxuan jauh lebih besar daripada hutan ilahi. Di sini, bahkan Master Dao penentang langit pun rapuh seperti kertas. Meskipun demikian, beberapa orang tetap mengambil risiko dan menggunakan inkarnasi atau tubuh Dao mereka untuk menguji keberuntungan. Beberapa kehilangan inkarnasi mereka, sementara yang lain cukup beruntung mendapatkan beberapa harta karun, yang mengundang kecemburuan dan kebencian orang lain. Lu Yun menatap dengan dingin, hatinya tenang. Meskipun ia yakin dengan kekuatannya, tingkat bahaya Istana Zhengxuan membuatnya tidak berani mengambil risiko dengan mudah. Aku sudah memanen buah Dao suci yang cukup. Tidak perlu mengambil risiko lagi. Lu Yun berpikir dalam hati, jika aku menemukan batasan yang dapat membunuh tubuh Daoku, itu akan lebih merepotkan daripada manfaatnya. Ia memutuskan untuk berhenti memperjuangkan harta karun lainnya dan malah memfokuskan perhatiannya pada Master Tao Yuying. Pada saat yang sama, Guru Tao Yuying mengemudikan kapal dewa yang dapat menyembunyikan langit dan menyeberangi lautan, dengan hati-hati menghindari berbagai larangan di Istana Zhengxuan, dan tiba di sebuah kuil kuno. Pintu kuil tertutup rapat, memancarkan gejolak kehidupan. Master Tao Yuying menarik napas dalam-dalam, mempersembahkan jimat giok, dan membuka pintu kuil. Memasuki kuil, Master Tao Yuying melihat sebuah busur dewa diletakkan di atas panggung batu di tengahnya. Busur dewa itu memancarkan cahaya keemasan redup, dan pola-pola yang terukir di busur itu seolah mengandung kebenaran langit dan bumi. Senjata suci tertinggi, Master Tao Yuying bernapas cepat, matanya berkilat keserakahan. Dengan kekuatannya, jika ia bisa mendapatkan senjata suci tertinggi ini, setidaknya ia bisa mencapai alam yang lebih tinggi dan mencapai tingkat kaisar abadi alam ketiga. Sungguh kesempatan yang langka, Master Tao Yuying tak kuasa menahan kegembiraannya. Ia bergegas ke panggung batu dan meraih busur dewa. Berdengung, busur dewa itu bergetar pelan, mengeluarkan suara berdengung, dan kekuatan dahsyat mendorong sang guru Tao, Bai Plais, menjauh. Ini spiritual. Master Tao Yuying mengerutkan kening, jejak amarah melintas di matanya. Meskipun roh asli busur suci ini tidak cukup kuat karena keberadaannya yang lama, ia berani menolaknya. Kalau kau tidak menerima roti panggangku, aku akan menghukummu. Master Tao Yuying mendengus dingin dan menyerang lagi. Kali ini, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menekan busur dewa dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Tepat saat dia hendak dengan paksa menundukkan busur dewa, tiba-tiba, cahaya pedang berwarna-warni jatuh dari langit dan menebas dengan ganas ke arah Master Tao Yuying. Berhenti, teriakan dingin bergema di seluruh kuil. Lu Yun muncul di pintu masuk kuil, dengan cahaya dingin melintas di matanya. Kau, Master Tao Yuying terkejut dan marah. Ia tidak menyangka Lu Yun akan muncul di sini. Roh asal busur dewa sudah menolakmu, dan kau masih ingin menggunakan kekerasan. Lu Yun menatap guru Tao Yuying dengan dingin, tingkah lakumu telah mempermalukan guru Tao Nitian. Kau pantas mati. Cahaya pedang warna-warni itu bagaikan bayangan sekilas, menebas dengan ganas sang guru Tao Bai Pipi. Terkejut, sang guru Tao Bai Pipi hanya sempat menjerit sebelum tubuh sucinya yang baru terkondensasi meledak lagi, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Lu Yun, aku akan melawanmu sampai mati. Raungan melengking menggema di kuil. Kabut darah dengan cepat mengembun dan membentuk sosok manusia samar, yang mengemudikan kapal dewa yang dapat menyembunyikan langit dan menyeberangi lautan, lalu melarikan diri dari kuil dengan panik. Lu Yun berdiri di pintu masuk kuil, memperhatikan guru Tao Yuying yang melarikan diri, dengan seringai di wajahnya. Bertarung sampai mati, siapa orang terakhir yang kukejar ke seluruh dunia tanpa menoleh ke belakang? Dia melesat dan mengejarnya. Setelah memasuki Istana Zhengxuan, guru Tao Yuying mengalami banyak masalah. Awalnya, ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan misi Kaisar Pemurnian Darah sekaligus meningkatkan kekuatannya. Namun, ia tidak mendapatkan giok ilahi Taixuan. Setelah akhirnya mendapatkan izin untuk memetik buah Dao suci, ia berulang kali disergap oleh Lu Yun dan menderita kerugian besar. Kini ia akhirnya menemukan senjata suci tertinggi dan hendak mendapatkannya, tetapi senjata itu dihancurkan lagi oleh Lu Yun. Kemarahan di hatinya bagaikan letusan gunung berapi. Lu Yun, kau keterlaluan. Master Tao Yuying mengemudikan kapal dewa yang mampu menyembunyikan langit dan menyeberangi lautan, melesat ke kiri dan kanan di Istana Zhengxuan, namun ia tak mampu melepaskan diri dari kejaran Lu Yun. Aku keterlaluan, waktu kau mencoba merebut senjata suci tertinggi, kenapa kau tidak bilang saja kalau kau keterlaluan? Suara Lu Yun seperti lintah yang menempel di tulangnya, mengejarnya tanpa henti. Akal budi yang lemah dan aturan surgawi. Aku lemah tapi aku benar, aku lemah tapi aku dilindungi oleh surga. Sang guru Tao, yang dikejar sampai ke jalan buntu, meraung histeris. Kekuatan aneh aturan fusi muncul dari tubuhnya, membentuk perisai pelindung yang aneh. Pada saat yang sama, bentuk tubuhnya juga berubah, dan ia berubah menjadi seorang anak berusia sekitar 10 tahun. Aturan kekacauan akan melindungiku, kau tak bisa membunuhku. Guru Tao yang kekanak-kanakan itu menunjuk Lu Yun dan berkata dengan suara bayi. Lu Yun melihat pemandangan lucu di depannya dan tak kuasa menahan diri untuk sedikit tertegun.
Orang tua ini telah hidup miliaran tahun, dan dia masih berani menyebut dirinya anak kecil. Namun, kekuatan aturan pada perisai pelindung itu membuatnya merasa sedikit terancam. Aku ingin melihat betapa dahsyatnya aturan surga. Lu Yun mencibir, dan pedang Tianxing kembali terhunus. Cahaya pedang yang tajam menebas ke arah guru Tao Yuying. Dalam serangan pedang ini, Lu Yun tidak menggunakan kekuatan magis, satu pedang dengan kekuatan tak terbatas, melainkan hanya menggunakan jurus-jurus pedang untuk menyerang. Namun, ketika cahaya pedang hendak mengenai Master Tao Yuying, sebuah kekuatan tak terlihat muncul dari udara tipis dan dengan mudah mengimbangi kekuatan pedang surgawi. Lu Yun terkejut. Kekuatan ini jelas merupakan kekuatan aturan surga. Baru pada saat itulah ia menyadari bahwa aturan-aturan surga tidaklah abadi, melainkan akan terus berevolusi dan berubah seiring dengan praktik semua makhluk hidup dan evolusi dunia. Aturan-aturan surgawi yang lemah, yang aneh dari guru Tao, Bayi Flounder, ternyata diakui oleh aturan-aturan surga dalam rentang dan tingkat tertentu. Ini seperti dunia yang damai di mana yang lemah dapat mengeksploitasi aturan untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri dan bahkan mendominasi yang kuat. Jadi begitulah, aturan lemah ini pasti hasil penggabungan beberapa aturan dari dunianya yang kacau, pikir Lu Yun dalam hati. Hahaha, apa kau takut? Aku mungkin lemah, tapi aku benar, kau tak bisa berbuat apa-apa padaku. Sang guru Tao, yang tampak seperti anak kecil, tertawa penuh kemenangan. Orang tua yang sudah hidup miliaran tahun, berani bertingkah muda. Lu Yun mengejek, kau pikir aku tidak akan menghajarmu kalau kau masih anak-anak. Sebelum dia selesai berbicara, pedang Tianxing terhunus lagi, dan cahaya pedang tajam lainnya menebas ke arah Master Tao Yuying. Kali ini, kekuatan aturan Dao Surgawi yang melindungi Master Tao Yuying tidak muncul. Apa yang terjadi? Master Tao Yuying menatap Lu Yun dengan tak percaya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ternyata meskipun prinsip surga yang lemahnya diakui oleh aturan surga, prinsip itu memiliki kelemahan fatal, ia hanya melindungi yang lemah. Lu Yun jauh lebih muda darinya, dan berdasarkan kelemahannya, Lu Yun menjadi objek yang perlu dilindungi di hadapannya. Kau tak bisa menindasku. Aku hanya punya kekuatan tempur abadi tingkat kedua, dan kau sudah abadi tingkat keempat. Master Tao Yuying mundur ketakutan, mencoba mengaktifkan kembali perlindungan prinsip surga yang lemah. Siapa bilang aku makhluk abadi tingkat 4? Aku baru di tahap akhir penguasa Dao. Suara Lu Yun dingin dan kejam. Cahaya pedang menyala lagi, dengan mudah menembus penghalang perlindungan aturan yang baru saja muncul. Cahaya pedang itu bagaikan ular berbisa yang menjulurkan lidahnya, langsung menuju wajah guru Tao Yuying. Penghalang aturan yang telah dipadatkan dengan tergesa-gesa itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Guru Tao Yuying ketakutan, matanya terbelalak tak percaya, dan ia berteriak, mustahil. Bagaimana mungkin prinsip lemah aturan surgawiku tidak efektif? Lu Yun mencibir, pedangnya terus bergerak tanpa henti, prinsip-prinsip surgawimu yang lemah. Itu hanya distorsi aturan yang dipaksakan. Apa kau benar-benar berpikir kau mendapat persetujuan dari alam semesta yang kacau ini? Konyol, tatapannya bagai pisau, menusuk hati sang guru Tao, lagi pula, dibandingkan dengan miliaran tahun hidupmu, bukankah aku dianggap lemah di hadapanmu di usiaku ini? BABLTOTO anggota baru 20% 100%. Master Tao Yuying tampak pucat. Ia membuka mulut untuk membantah, tetapi mendapati dirinya tak berdaya untuk melawan. Kata-kata Lu Yun bagaikan palu berat, menghantam jantungnya berulang kali, mengguncang dunia, rasionalitas lemah yang ia bangun dengan susah payah. Tapi kekuatan bertarungku. Ia tergagap dan mencoba menjelaskan, kau sudah menjadi makhluk abadi tingkat 4. Abadi alam keempat. Lu Yun mencibir, cahaya pedang berputar-putar di sekelilingnya seperti sekawanan serigala lapar. Sekalipun aku seorang abadi alam keempat, apa artinya di hadapan monster tua sepertimu? Logikamu yang lemah hanya bisa menjelaskan sebatas ini. Lalu apa arti keberadaan yang kuat? Setelah berlatih sampai ekstrim, kau masih harus berpura-pura menjadi orang lemah agar bisa bertahan hidup di dunia ini. Setiap kata Lu Yun bagaikan pisau tajam yang menusuk hati guru Tao Yuying. Prinsip-prinsip lemah hukum surgawi yang ia banggakan menjadi bahan tertawaan besar di hadapan Lu Yun. Ia merasa hati Taoismenya runtuh, dan kekuatan hukum surgawi yang terdistorsi itu mulai berbalik menyerang, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Seteguk darah menyembur keluar, dan guru Tao Yuying yang masih kekanak-kanakan itu tampak sangat malu saat ini. Master Tao Yuying memegangi dadanya, wajahnya sepucat kertas. Ia tahu bahwa ia telah dikalahkan, sepenuhnya dikalahkan. Ia menatap Lu Yun dengan kebencian, lalu dengan lemah melarikan diri ke Shenzhou dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Lu Yun tidak mengejarnya, seekor anjing liar yang telah kehilangan semangat juangnya tidak layak untuk disia-siakan waktunya. Tidak akan terlambat untuk menghadapinya ketika ia tiba di wilayah Kaisar Pemurnian Darah. Sudah tepat untuk menggunakannya sebagai alasan untuk bertemu dengan kelompok Kaisar Pemurnian Darah. Busur ilahi pemecah kekosongan melayang diam-diam di udara, memancarkan cahaya keemasan redup. Lu Yun berjalan ke depan busur, mengulurkan tangannya, dan menyentuhnya dengan lembut. Sebuah kekuatan lembut terpancar dari busur itu, seolah-olah ia sedang menunjukkan niat baik. Hal ini sangat kontras dengan perlawanan sengit busur ilahi ketika guru Tao Yuying mencoba menaklukkannya. Lu Yun tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Tampaknya busur ilahi juga takut pada yang kuat dan menindas yang lemah. Awalnya ia berencana menggunakan pedang surgawi untuk membunuh dan melahap busur ilahi jika busur ilahi tidak tahu apa yang baik untuknya, dan meningkatkan kekuatan pedang surgawi. Sekarang tampaknya ia telah menghemat banyak tenaga. Dengan pikiran, Lu Yun mulai menyempurnakan busur ilahi pemecah kekosongan. Roh asli busur ilahi itu sangat patuh, dan hampir tanpa perlawanan, ia pun tunduk kepada Lu Yun dengan patuh.
Sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Lu Yun, membuatnya langsung memahami kekuatan busur ilahi pemecah kekosongan. Breaking the Void, sesuai namanya, berarti menembus kehampaan. Busur dewa ini mengandung aturan khusus untuk menembus kehampaan, yang mirip dengan kekuatan aturan erosi yang telah dikuasai Lu Yun sebelumnya. Busur ini dapat mengabaikan penghalang ruang dan langsung menyerang lawan, tanpa batas kekuatan. Dengan bantuan metode ruang dan waktu Lu Yun, busur ini dapat menyembunyikan diri dan memberikan efek yang tak terduga. Ini adalah senjata ajaib pamungkas untuk membunuh musuh. Lu Yun sangat gembira. Ia mencoba menarik tali busur, dan tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat memenuhi tubuhnya. Ia merasa seolah bisa melihat menembus segalanya. Setiap rintangan di depannya serapu kertas. Busur ilahi pemecah kekosongan ini, jika dipadukan dengan kekuatan telekinetikku, pasti akan jauh lebih kuat, pikir Lu Yun dalam hati. Telekinesis dapat memperluas jangkauan persepsinya dan mendeteksi musuh tanpa disadari. Dikombinasikan dengan karakteristik busur ilahi pemecah kekosongan, ini sungguh kombinasi yang sempurna untuk membunuh dan merampok. Lagi pula, selain Master Tao Yuying, tak seorang pun boleh tahu bahwa busur dewa ini jatuh ke tangannya. Sekalipun Master Tao Yuying tahu, ia mungkin tidak tahu efek sebenarnya. Ketika saatnya tiba, menggunakannya untuk menghadapi Kaisar Suelian dan yang lainnya pasti akan memberikan efek yang tak terduga. Sementara Lu Yun membiasakan diri dengan penggunaan busur ilahi pemecah kekosongan dan mencoba menggabungkannya dengan pedang Tianxing dan kekuatan telekinetiknya, dia juga memikirkan rencana selanjutnya. Istana Zhengshuan semakin terbuka, tetapi faktor risikonya juga semakin meningkat. Lu Yun mengikuti aura telepati yang tersisa dari guru Tao Yuying dan melacak sebuah kuil yang megah. Ia memasuki kuil sendirian, dan suasana kuno dan misterius menerpanya. Di dalam kuil, terdapat larangan dan formasi di mana-mana, memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Lu Yun mencoba mendekati sebuah formasi, dan sebuah kekuatan dahsyat langsung memantulkannya. Kekuatan yang luar biasa, aku khawatir itu cukup untuk membunuh makhluk abadi di alam keempat. Lu Yun terkejut dan tidak berani bertindak gegabah. Ia kembali dengan cara yang sama dan mencoba menjelajahi beberapa area lain, tetapi ternyata risikonya sangat tinggi. Pada saat ini, para master anti surga lainnya telah mundur dari istana Zhengshuan. Mereka semua telah memperoleh banyak hal, dan wajah mereka dipenuhi dengan senyum gembira. Suara Jieling Xuanmu juga terdengar di saat yang tepat, mengumumkan bahwa istana Zhengshuan akan segera ditutup. Lu Yun juga sudah siap berangkat. Ia sudah mendapatkan cukup banyak dari perjalanan ini, jadi tidak perlu mengambil risiko lagi. Ketika sampai di pintu keluar, Lu Yun melihat 3 tubuh besar para penjaga. Mereka masih di posisi semula, seolah-olah mereka baru saja tertidur. Lu Yun berhenti dan tiba-tiba sebuah ide berani muncul di benaknya. Lu Yun mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan, lalu berkata dengan lantang, "Senior Xuanmu, apakah kamu masih menghitung apa yang kamu katakan sebelumnya?" Begitu ia selesai berbicara, sesosok raksasa muncul entah dari mana. Sosok itu adalah Jieling Xuanmu. Ia menatap Lu Yun dan berkata dengan suara teredam, "Wah, aku sudah melihat semua yang terjadi di istana Zhengshuan. Kau beruntung telah memonopoli lebih dari 90% buah Dao Suci. Namun, ini bukan hal yang baik. Aku khawatir ini akan menimbulkan kegemparan." Lu Yun menyentuh hidungnya dan tersenyum canggung, "Aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa menghabiskan semua buah Sein Dao sendirian, jadi aku harus mencari cara untuk mengatasinya." Xuanmu mendengus, menghadapinya. "Kurasa kau ingin memanfaatkan ketiga penjaga itu, kan?" Lu Yun terbatuk canggung 2 kali. Ia memang iri pada ketiga tubuh dengan kekuatan tempur abadi tingkat keempat ini. Jika ia bisa memurnikan mereka menjadi boneka, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. "Nak, jangan terlalu serakah," kata Xuanmu dengan sungguh-sungguh. "Kamu sudah mendapatkan cukup banyak harta di istana Zhengshuan, jadi lupakan saja mayat para penjaga ini." "Senior, kamu tidak boleh berkata seperti itu." Lu Yun segera menjelaskan, "Ketiga penjaga ini sangat kuat. Jika aku bisa menggunakan mereka, keselamatanku akan terjamin. Lagi pula, begitu berita tentang buah Dao Suci menyebar, aku pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Saat itu, aku khawatir banyak makhluk abadi tingkat 4 dan 5 akan datang menggangguku. Aku berencana mengambil beberapa buah Dao Suci untuk memenangkan hati dan pikiran orang-orang, dengan imbalan dukungan dari beberapa makhluk abadi tingkat 4 dan 5, lalu bersatu dengan mereka untuk menghadapi orang lain setingkat. Ini jauh lebih baik daripada menyinggung semua orang karena masalah distribusi." Xuanmu terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, "Apa yang kau katakan masuk akal. Mengandalkan orang lain tidak sebaik mengandalkan diri sendiri. Meskipun kau mendapat dukungan dari Kaisar Dewa Kuno dan Ratu Langhuan, itu tidak cukup. Kau membutuhkan lebih banyak cara bertahan dan kartu truf." New member 100% hari ini. Lu Yun mengangguk dan berkata, "Itulah yang kupikirkan. Meskipun busur ilahi pemecah kekosongan telah meningkatkan kekuatan seranganku, itu masih belum cukup untuk melawan para master abadi tingkat 4 dan 5 yang sesungguhnya. Yang kubutuhkan adalah cara untuk menyelamatkan hidupku dan bisa mundur tanpa cedera dari para master ini." "Kau anak yang sangat berwawasan luas." Xuanmu mengangguk setuju. "Selain busur ilahi pemecah kekosongan, kau juga punya senjata pemburu asal. Namun, kau telah menandatangani kontrak dengan banyak makhluk abadi untuk tidak menggunakannya secara aktif, yang agak merepotkan." Lu Yun tersenyum getir, "Mau bagaimana lagi? Namun, Kaisar Dewa Kuno dan Kaisar Dewa lainnya seharusnya tidak bermusuhan denganku saat ini. Aku tidak keberatan menggunakan buah Dao Suci untuk mempererat hubungan. Lagi pula, aku punya banyak benda ini, dan akan sia-sia jika aku tidak bisa menggunakan semuanya." "Kau benar-benar penuh perhitungan, Nak." Senyum tipis tersungging di mata Xuanmu. "Lupakan saja, aku tak akan peduli padamu.
Tapi lebih baik kau lupakan saja jasad ketiga penjaga itu. Melihat ini, Lu Yun tahu ia tak bisa memaksakan diri, jadi ia mulai memainkan kartu emosionalnya. Senior, kau juga tahu kekuatanku rendah. Aku sungguh tak mampu melindungi buah dao suci sebanyak ini. Jika aku bisa mendapatkan bantuan dari ketiga penjaga ini, aku juga bisa menyelesaikan banyak masalah. Lagi pula, aku tak tahu kapan istana Zhengxuan akan dibuka lagi, dan aku mungkin tak bisa menunggu sampai saat itu. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, ada juga Taoist Xuantian, yang berada di kubu yang sama dengan junior ini. Ia telah memperoleh giok ilahi Taixuan dan diharapkan mewarisi gelar Kaisar Ilahi Taixuan. Sayangnya, ia tidak cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada junior ini, ia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Saat itu, tidak akan ada lagi yang akan menggantikan Kaisar Ilahi Taixuan. Sayang sekali, kan? Meskipun kata-kata ini agak mengada-ada, namun tetap menyentuh hati Xuanmu. Ia telah menjaga istana Zhengxuan selama bertahun-tahun, bukankah ia hanya menunggu kepulangan tuannya? Dan Lu Yun adalah makhluk paling jahat yang pernah dilihatnya. Berinvestasi pada seorang jenius dengan potensi sebesar itu mungkin akan sangat berguna. Bola mata besar Xuanmu berputar, dan ada nada santai yang samar dalam nadanya. Wah, aku tidak tahu kapan istana Zhengxuan akan dibuka lagi. Jika kau benar-benar mampu mengambil mayat ketiga orang ini, aku tidak akan menghentikanmu. Lu Yun sangat gembira ketika mendengar ini dan segera berterima kasih kepadanya. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Dia tahu dalam hatinya bahwa upaya sebelumnya untuk langsung mengumpulkan jenazah penjaga telah gagal karena dia harus menggunakan seperangkat aturan untuk melawan seperangkat aturan. Para penjaga ini semuanya adalah kaisar abadi dari alam keempat semasa hidup mereka. Bahkan setelah kematian mereka, kekuatan aturan yang terkandung dalam tubuh mereka belum sepenuhnya hilang, dan mereka masih mempertahankan status tubuh aturan tersebut. Nilai ketiga mayat ini tak ternilai. Jika mereka dapat dimurnikan, mereka tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri, tetapi juga dapat digunakan sebagai kartu truf untuk melawan musuh yang kuat. Tentu saja, Lu Yun tidak berencana mempertaruhkan segalanya. Selain tubuh ketiga penjaga, ia juga berencana menjadikan King Lian Cave Mansion sebagai tempat perlindungan terakhirnya. Jika ia benar-benar berada dalam situasi hidup dan mati, bersembunyi di King Lian Cave Mansion, bahkan pembangkit tenaga listrik abadi tingkat 5 pun tidak akan mampu melawannya. Sambil memusatkan pikirannya, Lu Yun mulai mengaktifkan kekuatan tubuh pedang abadi. Pedang surgawi berdengung, melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan aturan kehidupan diaktifkan secara ekstrim olehnya, dan vitalitas yang kuat melonjak dalam tubuhnya, seolah-olah akan keluar dari tubuhnya. Kumpulan aturan, padatkan. Lu Yun berteriak pelan, tetapi perubahan yang diharapkan tidak terjadi. Ia mengerutkan kening, merasakan kekuatan aturan yang melonjak di tubuhnya, dan berpikir dalam hati, ini masih belum cukup. Dulu, untuk memadatkan tubuh aturan, perlu membelah sel abadi secara paksa, yang sangat merugikan diri sendiri. Sekarang, meskipun ia memiliki berkah busur ilahi pemecah kekosongan, tampaknya masih ada sesuatu yang kurang. Tunggu, busur ilahi pemecah kekosongan. Hati Lu Yun tergerak, dan kekuatan untuk mendobrak aturan kehampaan. Mendobrak kehampaan, kehidupan, erosi, kelupaan. Keempat kekuatan aturan itu bertabrakan dan menyatu dengan liar di dalam tubuhnya, bagaikan letusan gunung berapi, sebuah kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus di dalam tubuhnya. Ia merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak, dan gelombang rasa sakit yang hebat datang dari meridiannya, tetapi ia menggertakkan giginya dan bertahan. Ledakan, sebuah ledakan keras meledak di tubuh Lu Yun, dan ia merasakan tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kekuatan aturan di tubuhnya menembus batas tertentu dan menyerbu anggota tubuh serta tulangnya dengan panik, hingga akhirnya membentuk lapisan pelindung aturan yang tebal di permukaan tubuhnya. Selesai, Lu Yun membuka matanya, dan matanya bersinar terang. Kali ini, tubuh aturan yang ia padatkan lebih tebal dan dalam kondisi yang lebih baik daripada terakhir kali ia bertarung melawan Raja Iblis. Kekuatannya bertahan lebih lama. Tubuhnya tiba-tiba membesar, berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih mayat penjaga terdekat. Berdengung, kekuatan aturan yang tersisa di tubuh penjaga itu tiba-tiba meletus, membentuk kekuatan tolak yang dahsyat, mencoba menghentikan Lu Yun mendekat. Akan tetapi, Lu Yun sekarang adalah kumpulan aturan, jadi bagaimana mungkin dia takut dengan kekuatan sisa ini? Kedua belah pihak sempat menemui jalan buntu, dan kekuatan aturan pada tubuh sang penjaga perlahan melemah. Lagi pula, tubuh itu telah runtuh, dan kekuatan yang tersisa pun terbatas. Kemarilah, Lu Yun meraung, mengerahkan tenaga secara tiba-tiba, mencengkeram tubuh penjaga itu dalam tangannya, lalu memasukkannya ke dalam dunia yang kacau tanpa ragu-ragu. Haha, selesai. Lu Yun tertawa gembira dan berbalik untuk meraih tubuh penjaga kedua. Jie Ling Xuanmu melihat tindakan Lu Yun, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Anak ini benar-benar mesum, bahkan seorang kaisar abadi tingkat ketiga pun akan kesulitan mengambil mayat seorang penjaga abadi tingkat keempat, tetapi dia, seorang guru Tao, ternyata bisa melakukannya. Bagaimana mungkin alam semesta yang kacau balau ini melahirkan monster seperti itu? Mungkin, menjalin hubungan baik dengannya bukanlah hal yang buruk. Guru Tao Xuantian membutuhkan perlindungannya untuk tumbuh dewasa dan mewarisi jubah Kaisar Ilahi Taixuan. Sulit menemukan pewaris Dao deduksi di alam semesta yang kacau ini, jadi tidak heran Kaisar Ilahi Taixuan memilih untuk pergi. Memikirkan hal ini, Xuanmu hanya bisa menghela napas. Mengirim Kaisar Ilahi Taixuan kembali ke istana Zhengxuan mungkin semacam kompensasi. Namun, kecepatan anak ini menghabiskan sumber daya sungguh mengerikan. Apa sebenarnya yang bisa dia bawa ke alam semesta kekacauan di masa depan sungguh menarik.
Saat Xuanmu sedang berpikir, Lu Yun telah mengumpulkan dua tubuh penjaga yang tersisa. Mempertahankan tubuh aturan dan mengumpulkan tubuh-tubuh itu menghabiskan banyak energinya. Setelah mengumpulkan tubuh ketiga, ia segera melepaskan status tubuh aturan. Wajahnya pucat dan lelah, tetapi matanya tak bisa menyembunyikan kegembiraan. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Lu Yun membungkuk pada Xuanmu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bola mata besar Xuanmu berputar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia hanya melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat mengirim Lu Yun keluar dari istana Zhengxuan. New member 100% hari ini. Khusus 250 member tercepat sekarang. Ledakan, gerbang istana Zhengxuan perlahan tertutup, kemudian seluruh istana mulai menghilang, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di setiap sudut alam Taixuan. Pemandangan runtuhnya istana Zhengxuan sungguh spektakuler. Istana megah itu berubah menjadi titik-titik cahaya bintang dan menyatu dengan dunia alam Taixuan. Vitalitas yang awalnya tenang bagaikan air mendidih, bergulung-gulung dengan dahsyat, membentuk badai dahsyat yang menyapu seluruh alam Taixuan. Beberapa kultivator tingkat rendah yang belum sempat melarikan diri langsung tercabik-cabik oleh badai ini, tak meninggalkan jejak tubuh mereka. Lu Yun adalah orang terakhir yang keluar dari istana Zhengxuan. Sebelumnya, banyak guru anti surga telah pergi lebih awal, masing-masing dalam keadaan malu, dengan luka-luka mulai dari ringan hingga berat. Sialan, tempat terkutuk bernama istana Zhengxuan ini semakin berbahaya semakin jauh kau pergi. Seorang pria kekar berjanggut penuh mengumpat dan menyemburkan busa darah. Kalau aku tidak lari cepat, aku pasti sudah mati di sana. Seorang guru tahu kurus lainnya menggema dengan ketakutan yang masih tersisa. Benar, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri beberapa teman tahu tertelan oleh retakan ruang yang tiba-tiba, bahkan tak tersisa sedikit pun. Istana Zhengxuan ini hanyalah gua iblis yang melahap manusia tanpa menyisakan tulang. Sebenarnya, Istana Zhengxuan tidak bermaksud menyakiti siapapun. Awalnya itu adalah hadiah dari Kaisar Dewa Taixuan kepada alam semesta yang kacau, dan di dalamnya terdapat banyak sekali peluang dan harta karun. Namun, persyaratan masuk ke alam Taixuan sangat ketat, dan hanya kultivator yang telah mencapai tingkat Master Dao teratas yang dapat masuk. Kultivator jenis ini memiliki potensi besar, tetapi harapan untuk mencapai keabadian sangatlah tipis. Kaisar Taixuan meninggalkan istana mendalam sejati dan giok ilahi Taixuan untuk membantu mereka menembus hambatan dan membuat kemajuan lebih lanjut. Sayangnya, mekanisme pembukaan istana Zhengxuan bermasalah, menyebabkan ruang di dalamnya menjadi sangat tidak stabil dan berbahaya. Bahkan dengan perawatan rahasia Jiling Xuanmu, lebih dari selusin master anti surgawi masih tewas di dalamnya. Setelah Lu Yun keluar, ia melihat sekeliling dan mendapati sebagian besar master anti surga keluar berkelompok 3 atau 5 orang, saling berpelukan untuk menghangatkan diri. Beberapa tim kehilangan anggota tubuh, bahkan ada yang gugur. Hanya beberapa tim yang berhasil keluar dengan selamat. Semua orang sedang memilah hasil panen mereka masing-masing, dan ketika melihat Lu Yun muncul, mereka semua mengangguk memberi salam. Di istana Zhengxuan, Lu Yun telah membantu berkali-kali, terutama ketika guru Tao Yuying menyerang semua orang, ia menyelamatkan banyak nyawa. Terlebih lagi, meskipun Lu Yun mengambil sebagian besar buah Dao Suci, dia juga meninggalkan sebagian untuk mereka, jadi orang-orang tidak merasa tidak puas dengannya, tetapi malah berterima kasih padanya. Dao You Lu Yun, senang bertemu denganmu. Seorang pria parubaya berjubah ungu tersenyum dan membungkuk kepada Lu Yun, saya Master Tao Ziyang, terima kasih atas bantuanmu di istana Zhengxuan. Itu hanya sepotong kue. Lu Yun tersenyum tipis, tatapannya menyapu kerumunan, dan akhirnya tertuju pada Master Tao Taixu yang berdiri tak jauh darinya. Saat itu, Taoist Taixu sedang duduk bersila, mengatur energi vital yang tak teratur di tubuhnya. Ia berhasil mendapatkan giok ilahi Taixuan, tetapi ia juga terluka parah. Lu Yun berjalan ke arahnya dan meninggalkan jejak energi pedang terpadu padanya tanpa meninggalkan jejak, untuk mencegah master anti surgawi lainnya menyembunyikan niat jahat dan melakukan serangan diam-diam untuk merebut Taixuan Divine Jade. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun akhirnya merasa lega. Perjalanan ke istana Zhengxuan kali ini sangat membuahkan hasil. Ia tidak hanya mendapatkan 3 mayat penjaga abadi tingkat 4, tetapi ia juga secara tak terduga mendapatkan giok ilahi Taixuan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar raungan keras dari langit di atas alam Taixuan, dan aura keabadian yang agung dan agung menyapu. Kemudian, cahaya ilahi berwarna-warni turun dari langit dan menyelimuti seluruh alam Taixuan.